Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Rizkiatun Naimah dengan NIM 21150505147. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang prinsip ekonomi Qur'ani, yang mana ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat sosial politik dan ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Zulheldi MAG. Baiklah, langsung saja sebelum kita memasuki ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Di antara hal penting yang juga diatur dalam Al-Quran adalah urusan ekonomi umat. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Al-Quran dan hadis, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. Di antara hal penting yang diatur dalam Al-Quran adalah urusan ekonomi umat. Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini akan dijelaskan beberapa masalah tentang prinsip ekonomi Qur'ani, yaitu yang pertama tentang larangan terhadap riba dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, kewajiban membayar zakat dan sedekah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dan yang ketiga adalah etika dalam perdagangan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Baiklah, lanjut ke metode penafsiran. Dalam penulisan ini menggunakan metode penafsiran muqarron. Metode ini di dalamnya menyajikan perbandingan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya, baik dari ayat, hadis, pendapat para mufasir, maupun perbandingan dengan kitab suci agama lain. Nah, dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas. Kita lanjut ke studi literatur. Untuk menghindari dari plagiasi, maka akan dipaparkan sedikit beberapa studi terdahulu, baik dari artikel maupun skripsi. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam artikel yang ditulis oleh Abdul Ghafur yang berjudul Konsep Riba dalam Al-Quran. Artikel ini membahas tentang keharaman riba yang terdapat dalam Al-Quran dengan kondisi real ekonomi yang berbasis pada bunga bank saat ini. Kemudian yang kedua, ada artikel yang ditulis oleh Isnaini Husnul Khotimah yang berjudul Larangan Riba ditinjau dari tafsir ayat Ahkam Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 281. Kemudian yang ketiga itu ada artikel yang ditulis oleh Ali Ridho yang berjudul Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, dalam karyanya ini dijelaskan bahwa zakat dalam perspektif ekonomi Islam mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, itu ada artikel yang ditulis oleh Firdaus dengan judul Sedekah dalam Perspektif Al-Quran, Suatu Tinjauan Tafsir Maudu'i. Yang kelima, ada artikel yang ditulis oleh Henny Ani Nuraini dan Sofwatun Nada yang berjudul Etika Perdagangan dalam Perspektif Islam. Yang terakhir itu ada artikel juga yang ditulis oleh Ziane Alisha, Khairani Alawiyah Matondang, Nobel Putra Nanggolan dan Janisa Aulia dengan judul Tantangan Etika Ekonomi dalam Perdagangan Global, Implikasi dan Solusi. Tujuan dari penelitian mereka ini adalah untuk mengetahui tantangan etika ekonomi dalam perdagangan internasional dan memberikan solusi untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Memasuki ke pembahasan, yang pertama itu larangan terhadap riba yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.
Dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili berpendapat orang-orang yang mengambil riba dan menghalalkannya karena kecintaan yang berlebihan kepada harta dan menuruti bisikan hawa nafsu, serta orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tanpa kerja serta usaha, mereka itu di dalam hal ini tidak bisa tenang, selalu gelisah, hati tersiksa dan terlalu tenggelam di dalam masalah keduniaan, adalah seperti orang yang dikuasa dan dirasuki oleh setan atau jin. Sedangkan mereka di akhirat ketika dibangunkan dari kubur akan tampak lebih parah. Mereka berjalan sempoyongan dan tampak sangat berat sekali, karena mereka memikul beban berat harta haram yang mereka hasilkan dengan cara riba. Kondisi ini membuat mereka tampak sangat jelek dan mengerikan, serta menjadi bukti akan sebuah kondisi yang diakibatkan oleh sistem ekonomi kapitalis yang berdasarkan riba yang diterapkan di seluruh dunia pada masa sekarang ini, berupa kondisi tidak stabil, di mana-mana terjadi keresahan, kekhawatiran, ketakutan, berbagai penyakit syaraf dan penyakit jiwa pun bermunculan. Kemudian dari mufassir lain, ini dari Muhammad Ali As-Sobuni dalam kitab tafsirnya yang berjudul Rawai'ul Bayan fit Tafsir Ayat Al-Ahkam Minal Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar kepada orang-orang yang melakukan praktek riba yang menghisap darah orang lain, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kuburnya, melainkan dalam keadaan seperti orang yang terkena penyakit epilepsi ketika kambuh penyakitnya dan kemasukan syaitan. Mereka tergelincir dan lalu jatuh dan tidak bisa berjalan tegak karena kesurupan syaitan. Semuanya itu terjadi akibat ulah mereka yang menghalalkan riba, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkannya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu kewajiban membayar zakat dan sedekah dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Dalam tafsir Al-Munir, menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam ayat ini dijelaskan bahwa zakat hanya wajib diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Itu kata innama dalam ayat ini menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Allah menetapkan hak pada sedekah-sedekah tersebut dengan huruf lam tamlik yang menunjukkan kepemilikan untuk kedelapan golongan tersebut. Yang menjadi milik mereka hanyalah zakat yang wajib. Di samping itu, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bagian untuk amil atau petugas zakat. Para amil ini dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat yang wajib, bukan sedekah yang sunnah. Adapun zakat-zakat yang wajib adalah zakat uang, yaitu emas, perak, dan kertas, ternak, tanaman, dan barang dagangan. Sedangkan menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat tentang pembagian zakat. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa zakat wajib dibagikan kepada 8 golongan. Namun, Imam Malik dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa zakat tidak harus mencakup semua 8 kelompok tersebut, melainkan boleh diberikan kepada salah satunya saja. Menurut Ibnu Jarir, pendapat mayoritas ulama termasuk Umar bin Khattab, Huzaifah, Abdullah bin Abbas, Abu Al-Aliyah, Said bin Jubair, dan Maimun bin Mahron menyatakan bahwa penyebutan 8 golongan tersebut hanya untuk menjelaskan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Bukan berarti zakat harus dibagikan kepada semua golongan tersebut. Pendapat ini dianggap lebih kuat oleh ulama salaf dan khalaf. Materi selanjutnya yaitu tentang etika dalam perdagangan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Yang pertama itu menurut tafsir Al-Azhar, dan janganlah kamu makan harta benda kamu di antara kamu dengan jalan yang batil. Dalam penafsiran Hamka ayat ini bertujuan untuk membawa orang beriman pada kesatuan, kekeluargaan, dan persaudaraan yang damai. Sebab itu dikatakan, harta benda kamu di antara kamu, bahwa harta benda seseorang itu adalah milik yang lain juga. Kalau berlaku aniaya terhadap harta tersebut, samalah dengan menganiaya harta bendanya sendiri.
Segala macam penipuan, pemalsuan, reklame, dan advertensi yang berlebih-lebihan demi mendapatkan keuntungan juga termasuk dalam kategori memakan harta benda dengan jalan yang batil. Bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari, pedagang mencari pembeli dengan memperlihatkan gambar barang yang bagus dan bermutu tinggi. Padahal setelah persetujuan harga dan barang itu diterima, ternyata tidak sesuai dengan contoh. Termasuknya juga mengurangi timbangan. Ini merupakan salah satu contoh dari 1001 contoh yang lain. Segala usaha mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan jalan yang batil dan merugikan sesama manusia sehingga memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut tafsir Al-Munir, Allah Subhanahu wa taala melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak disyariatkan. Dia mengidofahkan kata amwal kepada dhamir jamak kum untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya harta adalah milik umat atau jamaah. Sebab umat ini adalah umat yang satu dan saling solidar. Ini juga untuk mengisyaratkan bahwa menghargai dan menjaga harta orang lain terhitung menghargai dan menjaga harta kita sendiri. Karena itu, mengganggu harta orang lain terhitung sebagai kejahatan terhadap umat ini, yang mana ia merupakan salah satu individu di dalamnya. Kata amwal diidhofahkan kepada dhamir orang yang dilarang, karena setiap orang dilarang mengganggu harta orang lain dan dilarang mengganggu hartanya. Memakan dengan jalan yang batil mencakup segala benda yang diambil dengan cara yang tidak benar, seperti riba dan judi, suap dan pembelaan dengan cara yang batil, sedekah kepada orang yang mampu bekerja mencari rezeki, sebab sedekah seperti ini merupakan penghinaan bagi orang itu, dan sedekah ini tidak halal bagi si penerima apabila ia tidak dalam keadaan darurat untuk mengambilnya. Mencuri dan merampas, karena perbuatan ini terhitung penyerangan terhadap harta orang lain, baik yang dirampas itu adalah benda ataupun manfaat. Merugikan manfaat orang lain, misalnya memperkerjakannya tanpa upah atau mengurangi upahnya, memakan harta anak yatim secara zolim, dan lain sebagainya. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 ini, persamaan penafsiran Wahbah Zuhaili dan Buya Hamka terdapat pada ketidakbolehan memakan harta orang lain melalui jalan yang batil. Sedangkan perbedaannya terletak pada bagaimana kedua tokoh ini menafsirkan ayat. Buya Hamka menjelaskan bahwa harta benda seseorang di antara kamu juga termasuk hartamu, maka kamu berkewajiban untuk menjaganya. Jika kamu berlaku zolim pada harta tersebut, sama saja kamu zolim terhadap harta bendamu sendiri. Dalam tafsirnya, Hamka juga menyebutkan beberapa contoh persengketaan yang melibatkan hakim. Kemudian, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa keputusan hakim tidak bisa merubah hukum. Haram menjadi halal dan halal menjadi haram. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah tentang riba, yang berarti penambahan atau kelebihan. Secara tegas ini sudah dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengutuk riba sebagai perbuatan yang haram dan tidak adil. Riba ini dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi yang merugikan masyarakat. Al-Quran menggambarkan riba sebagai suatu sistem yang menguntungkan pihak yang meminjamkan uang dengan membebankan bunga kepada peminjam. Kemudian, ini poin tentang zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang ditetapkan dalam Al-Quran dan merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan bersamaan dengan sholat. Oleh karena itu, zakat adalah hal yang wajib dan penting bagi umat Islam. Di dalam tafsir surah At-Taubah ayat 60 itu dijelaskan secara rinci siapa sesungguhnya yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian itu tentang etika dalam perdagangan. Ini etikanya adalah tidak boleh kita memakan harta secara batil seperti dengan melakukan penipuan.
Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang menjelaskan prinsip ekonomi Qur'ani dengan menggunakan metode penafsiran Muqarron. Saya Rizkiatun Naimah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan, kebaikan itu datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.